bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa ada bersama dengan kita. Haleluya. Kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa hal dan saya menemukan ada 6 hal dan tentunya masih lebih banyak lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kita stres, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya sedikit gangguan untuk mental kita, bahkan akan mengganggu kesehatan kita dan kita harus menghindarinya. Dan seandainya hal itu sudah terjadi, kita juga harus mencoba untuk mengatasinya. Dan hal yang pertama, tidak mampu menerima kekalahan. Hidup ini adalah satu permainan, adalah satu pertandingan. Tentunya akan ada pemenang, tetapi yang kalah juga harus ada. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, 7 kali orang benar itu jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Perhatikan bahwa orang benar pun Tuhan izinkan untuk jatuh, bahkan tidak sedikit sampai 7 kali. Tapi bagaimana kita harus menyadari bahwa kekalahan itu sebagai proses dari kita menerima kemenangan selanjutnya, harus ada usaha untuk bangkit kembali. Ketika memulai satu pertandingan, ketika memulai sesuatu, tentunya kita akan berusaha untuk optimis dan percaya bahwa kita pasti menjadi pemenang. Kita punya iman bahwa kita juga pasti menjadi pemenang. Tetapi di dalam perjalanannya tidak sedikit kegagalan, bahkan kita mungkin mengalami kekalahan di dalam menyelesaikan pertandingan itu. Jangan putus asa. Jangan stres, belajarlah untuk menerima kekalahan, jadikan itu sebagai satu pengalaman dan pemicu untuk kita dapat memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, untuk kemudian kita mengikuti pertandingan berikutnya sampai akhirnya kemenangan pasti menjadi milik kita. Dengan belajar menerima kekalahan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang punya kekuatan mental yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Setiap pribadi diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mensyukuri apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain akan menimbulkan rasa iri, cemburu, dengki, sehingga kita tidak pernah bersyukur dengan karya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Kita hanya melihat bagian luar, bahkan tampilan luar orang lain saja. Bahkan mungkin kita hanya melihat dari sosial media belaka. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya mereka miliki. Percayalah bahwa hidup yang kita hidupi sekarang jauh lebih berharga dibandingkan jika kita harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang keempat sampai kelima, di sana dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bermegahlah dengan apa yang sudah menjadi pencapaian kita saat ini. Bersyukurlah kalau sampai pada titik ini Tuhan masih memberkati dan memberikan kepada kita kehidupan. Percayalah, orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil, maka dia juga akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Haleluya. Jangan banding-bandingkan diri saudara, diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing Tuhan menciptakan kita dengan keunikannya masing-masing. Hal yang ketiga yang seringkali membuat orang menjadi stres adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan jika tidak dimulai tidak akan pernah selesai. Tetapi di dalam perjalanannya seringkali kita mengalami penundaan untuk memulai. Terkadang kita merasa ragu untuk memulai, terkadang disertai dengan rasa malas, terkadang ada rasa enggan karena percaya bahwa nanti pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Tetapi pada akhirnya pekerjaan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat tentunya, akan menjadi pekerjaan yang kita selesaikan terburu-buru. Karena apa? Kita menunda mulai dari awal. Akhirnya karena terburu-buru
kita menjadi orang-orang yang akhirnya stres dengan tingkat stres yang tinggi karena masih banyak hal lain yang juga harus kita kerjakan bersamaan dengan pekerjaan yang sudah lama kita tunda-tunda. Mulailah untuk mengerjakan atau menyelesaikan satu pekerjaan dari bagian yang terkecil. Penyelesaian setiap bagian yang kecil, setiap hari dengan konsisten, itu akan membuat kita menjadi senang. Dengan menyelesaikan satu bagian, kita melihat ada satu keberhasilan di sana, tentunya hal ini akan membuat kita lebih berbahagia. Disambung lagi besok, kita kerjakan lagi bagian yang lebih kecil. Jika berhasil, itu akan membuat kita lebih senang dan sukacita daripada kita menunda-nunda sampai pada akhirnya nanti kita harus menyelesaikan sudah di detik-detik terakhir, akan membuat kita menjadi tergesa-gesa, membuat kita menjadi terburu-buru, dan akhirnya pekerjaan itu mungkin saja bisa tidak maksimal. Di dalam Efesus 5 ayat 15-17 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan bagi kita adalah pergunakanlah waktu yang ada. Jangan bermalas-malas, jangan menunda-nunda pekerjaan, pergunakanlah waktu yang ada. Hari ini apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya karena besok hari kita akan diperhadapkan lagi dengan pekerjaan yang baru lagi. Haleluya. Hal yang keempat yang seringkali membuat orang menjadi stres adalah terlalu perfeksionis. Perfeksionis tentunya ada baiknya untuk kualitas pekerjaan yang jauh lebih baik. Tetapi seseorang yang terlalu menuhankan kesempurnaan dengan secara berlebihan akan menjadi orang-orang yang gampang frustrasi. Karena apa? Menetapkan satu tujuan yang terlalu tinggi bahkan cenderung tidak realistis. Sehingga ketika pencapaian itu tidak terjadi, maka dia akan frustasi. Maka dia akan kecewa, maka dia akan down sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan orang-orang yang cenderung perfeksionis berlebihan, biasanya mereka harus fokus dengan hal yang sangat kecil sehingga hal-hal yang besar yang sebenarnya menjadi tujuan utama mereka lupakan. Menjadi perfeksionis itu baik, tetapi jika terlalu berlebihan, maka ini juga akan membuat seseorang itu gampang stres dan frustrasi sehingga akhirnya dia tidak menjadi seorang yang produktif dan bersemangat lagi. Karena apa? Dia kurang menghargai pencapaian-pencapaian kecil yang sudah dia lakukan. Tetapi dia selalu saja berusaha agar semuanya itu sesuai seperti apa yang dia pikirkan. Karena tujuan yang dia tetapkan cenderung tidak realistis. Jadilah orang yang menetapkan satu tujuan dengan komitmen dan tetaplah bersuka cita ketika kita dapat menyelesaikan bagian-bagian yang terkecil. Karena jika kita sudah menyelesaikan bagian yang terkecil, bagian besar yang sudah disiapkan juga akan kita kerjakan dengan jauh lebih baik. Jangan perfeksionis yang terlalu berlebihan karena ini akan menyebabkan kesehatan mental kita terganggu karena kita terlalu menetapkan tujuan yang tidak realistis. Hal yang kelima adalah sulit untuk mengatakan tidak. Ada sebagian dari antara kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha ingin menyenangkan orang lain. Tidak salah menyenangkan orang lain, mengasihi orang lain, tetapi percayalah ini akan menjadi satu beban yang luar biasa untuk kita ketika kita punya tujuan untuk menyenangkan orang lain. Percayalah bahwa hal itu tidak akan mungkin kita lakukan. Di dalam kehidupan ini kita selalu berusaha untuk menaburkan kebaikan, melakukan kebaikan kepada semua orang. Tetapi jangan pernah berharap bahwa semua orang pasti akan menerima kebaikan kita juga dengan tulus. Sehingga seringkali kita merasa enggan, bahkan takut untuk mengatakan tidak, takut untuk mengadakan penolakan karena kita takut nanti orang lain jadi tidak suka dengan kita karena orang lain menginginkan sesuatu seperti yang mereka inginkan untuk kita lakukan sementara kita tidak dapat melakukannya. Kita enggan untuk mengatakan tidak, maka ini juga akan membuat kesehatan mental kita terganggu. Ingat bahwa hanya Tuhan kita yang sempurna. Hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48.
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa di surga dialah yang sempurna. Itu sebabnya kita memang berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Tetapi untuk bisa menyenangkan orang lain, untuk dianggap sempurna, ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Beranilah untuk berkata tidak. Beranilah untuk menolak jika memang hal itu tidak dapat kita kerjakan dan kita tidak dapat lakukan. Dan berhentilah untuk bisa menyenangkan semua orang. Karena hal itu adalah pekerjaan sia-sia. Tetapi selalulah taburkan kebaikan dengan penuh ketulusan. Haleluya. Hal yang keenam yang seringkali membuat seseorang itu stres dan kita harus menghindarinya adalah terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri. Mungkin dari antara kita, terutama untuk orang-orang yang masih berusia produktif, menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mengejar cita-cita, menggapai cita-cita, tidak salah dengan itu semua. Atau ada orang-orang yang sudah mulai terjebak dengan pelayanan, setiap hari melayani, setiap saat melayani, sehingga akhirnya tidak lagi punya waktu luang untuk diri sendiri. Ini juga dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi kepada seseorang dan pada akhirnya kita terjebak dengan rutinitas. Hati-hati. Karena ini nanti akan membuat kesehatan mental kita juga terganggu. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatu tidak lagi dengan penuh sukacita. Tetapi sudah seperti rutinitas sehari-hari seperti biasa saja. Efesus 5 ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jika tubuh kita memang sudah menginginkan untuk kita beristirahat, beristirahatlah. Tidak ada salahnya dan jangan merasa menjadi seperti seorang pemalas. Ketika satu harian kita menjadi orang yang hanya di rumah saja menikmati suasana dengan membaca buku atau pergi berjalan-jalan di alam. Ini juga akan membuat kita kembali lebih refresh. Karena apa? Kita harus juga merawat tubuh kita. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dengan tubuh ini kita dapat bekerja. Dengan tubuh ini kita dapat melayani. Tetapi kita juga harus merawatnya. Haleluya. Demikianlah keenam hal ini yang sering kali tanpa kita sadari. Kita lakukan dan kita terjebak di dalamnya. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang stres. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki tujuan yang pasti di masa depan. Keenam hal ini sebaiknya kita hindari dan sebisa mungkin kita juga harus melepaskan diri dari semua ini. Tidak mampu menerima kekalahan, membandingkan diri dengan orang lain, menunda-nunda pekerjaan, perfeksionis berlebihan, sulit untuk berkata tidak, dan terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri. Mari kita menghindari hal-hal ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap selalu bersyukur, yang selalu bersukacita, dan menjadi orang-orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.